Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam tahadu tahabu wa tasaffahu yadhhab al-ghillu 'ankum. Wa qala aydan at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu wal mustaghfiru min adh-dhanbi wa huwa muqimun 'alaihi kal mustahzi bi rabbi. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para asatid, guru-guru kita semua, yang saya muliakan segenap ta'mir Masjid Baitul Izzah, yang saya muliakan ayahanda bunda jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat yang Allah titipkan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya Allah berikan terus kepada kita, dan kita mudah-mudahan termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Salat salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayahanda bunda rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasarul Hadis, hadis ke-481.
halaman 62. Tahadu tahabu wa tasaffahu yadhhab al-ghillu ankum. Hadis ini ada dua pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tahadu, salinglah kalian memberikan hadiah. Hobi-hobilah kalian saling memberi hadiah, maka jaminannya tahabu, kalian akan saling mencintai. Ayahanda bunda rahimakumullah, momen Idul Fitri, momen Lebaran, momen Ramadan, ini adalah momen yang paling tepat kita saling memberikan hadiah. Aslinya harus sering sebenarnya, tapi momen Ramadan ini diantara adalah momen-momen yang paling pas untuk memberikan hadiah. Ada hadiah yang menurut saya paling hebat, menurut saya, boleh dicoba, boleh diikuti. Apa itu? Berikan sejadah kepada orang lain. Itu hadiah yang paling luar biasa. Kenapa saya mengatakan sejadah ini termasuk hadiah paling luar biasa? Pertama, kalau kita ngasih mukena, yang pakai cuman istrinya doang. Kalau kita ngasih sarung, yang pakai cuman suaminya doang. Tapi kalau kita ngasih sejadah sama orang, maka yang pakai ibadah itu istrinya, anaknya, suaminya, keluarganya. Contoh kecil, ada kebiasaan di Tangerang, kalau 40 hari wafatnya keluarga, suka bikin yasin. Menurut pemahaman saya, terlalu banyak yasin yang dibikin, akhirnya tersia-sia. Tapi kalau sejadah, insya Allah manfaat. Apakah sejadah buat sujud doa? Syukur-syukur sejadah gelar semuanya, ya, untuk berdiri dan untuk sujud. Mohon maaf, itu begitu luar biasa. Sering saya menemukan orang memberikan hadiah kalau 40 hari wafatnya almarhumah suka doa bersama itu yasin. Saya menemukan beberapa rumah yang numpuk yasin dan gak pernah dibaca. Masjid dikirim ke masjid, numpuk di masjid yasin gak dibaca. Sayang. Jadi saya mengajak, alihkan kalau memang mau ngasih hadiah ke sejadah. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Yang kedua, pesan saya, jangan pernah nggak nenteng ketika kita berkunjung, berjumpa dengan keluarga kita, sahabat kita. Apa sajalah, terserah. Nentenglah kalau datang. Pulang kampung, nggak seberapa sebenarnya. Cuman minyak, beras, gula, kopi, berasnya sekarung. Coba pulang kampung, itu keluarga kita seneng. Datang ke paman, datang ke bude, datang ke pade, datang ke abang, datang ke kakak. Kita datang ke sana, datang ke kakek kita, nenek kita, bawa tentengan. Masya Allah, tabarakallah. Gak seberapa sebenarnya. Dan anehnya kalau orang kampung tuh ada aneh. Ketika kita bebawaan datang ke sana, nanti pulangnya ripuh gitu. Pisang ditebang, masukin ke mobil, masih mentah padahal. Rambutan masih penuh dengan semut-semutnya, masukin ke karung, masukin ke mobil kita. Itu bener-bener tuh orang kampung. Beras dikarungin, masukin lagi, ini hasil panen. Opak baru hasil ngejemur, masukin ke mobil. Maaf, kita bawanya cuma sedikit, kongguan satu, tapi baliknya begitu luar biasa. Itulah kalau orang kampung begitu biasanya. Insyaallah, tabarakallah. Makanya sekarang mancing rezeki itu dengan memberikan hadiah. Bawa kongguan sekaleng, sarung satu, pulangnya mobil kita penuh. Wih, berkah itu.
tahadu tahabu, ya, saling memberikan hadiah maka akan tambah rasa cinta. Luar biasa, Masya Allah. Bahasanya kalau kita singkat, jangan pelit-pelit. Biasakan hidup kita mau main ke rumah adek ke, ke rumah ponakan ke, gantung apa ke di motor, kita bawalah. Maka itu akan nambah rasa cinta, rasa sayang. Ketika jenguk orang sakit, jangan lenggang kangkung, cukup bawa doa doang. Bawalah apa yang diperlukan, apa yang kira-kira kita bisa bawa, walaupun belum tentu dimakan, tapi jadi kegembiraan. Contoh orang penyakit diabetes, dibawain martabak manis, belum tentu dimakan, tapi dengan dibawakannya itu jadi kegembiraan yang luar biasa. Itu ya, Masya Allah, hebat baginda Nabi ini ya. Jadi kalau pengen dicintai orang, maka bawakan hadiah. Itu ya. Datang ke rumah janda-janda yang sudah sepuh. Jangan yang muda timbul fitnah. Yang sepuh, ya sepuh tuh ya. Usia 37 tahun, yang sepuh tuh ya. Tuh ya, bawakan hadiah tentengan. Masya Allah, tabarakallah. Pasti akan tahabu, akan tambah rasa cinta. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sekali lagi, ayahanda, bunda, saya mengajak jangan jadi orang pelit, karena Nabi kita mengajarkan hobi-hobilah ngasih hadiah. Lebaran itu kan yang paling beruntung dua golongan. Yang pertama anak-anak, yang kedua nenek-nenek. Itu paling beruntung. Di usia kita mah tekor misalnya. Yang pertama anak-anak pasti dikasih sama kita. Yang kedua orang tua, salaman, nyelipin, salaman, nyelipin. Nggak usah gede-gede lah, 200.000, 200.000, 200.000. Pulang jual motor. Jadi begitu ya. Masya Allah, nikmat luar biasa. Dan terkadang punten, gak seberapa yang kita kasih, tapi kenangan di hati orang yang dikasih begitu luar biasa. Ada orang pulang umroh, Pak. Kita main ke rumahnya, silaturahim, minta doa dari orang yang baru pulang umroh. Pas beres silaturahim, dibawain korma, sejadah, tasbih, air zam-zam, akan dikenang. Tuh bapak itu mah terus saja akan dikenang. Masya Allah, itulah hebatnya memberikan hadiah. Kenapa bahasanya tahadu, berikan hadiah, bukan sodakoh? Karena mohon maaf, kalau sodakoh orangnya khusus, kalau hadiah orangnya bebas, kan begitu sebenarnya. Saya sodakoh tuh ke orang yang punya perusahaan, 5 perusahaan, itu kan namanya bukan menghina namanya. Tapi kalau hadiah, ya, berjumpa dengan orang di tempat sholat, kata yang orang itu, cincinnya bagus banget, mau? Ini dibawa nih, itu hadiahnya luar biasa, seneng orang. Nanti di mana-mana dikenang, oh ini dari ini dari ini. Itulah rasa cinta yang begitu luar biasa. Makanya para ulama-ulama terdahulu mengajarkan, kalau datang ke rumah ulama, nanti pulangnya pasti bawa apa. Terkadang dikasih kopiah, terkadang dikasih sorban, terkadang dikasih batu cincin, terkadang dikasih apa saja. Padahal kita nggak ngasih apa-apa ke sana. Ternyata ulama-ulama terdahulu itu dermawannya luar biasa. Terkadang ulama sekarang malah nunggu, pengen dibawain mobil apalah, mobil ondol lah gitu ya. Tapi ulama terdahulu itu betul-betul Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, watasoffahu, berjabat tanganlah, musaffahah. Hobi-hobilah berjabat tangan, maka yadhabu, akan hilang apa al-ghilu, kedengkian. Bahasa orang sana mah unek-unek, akan hilang unek-unek di hati. Kebencian di hati akan hilang ketika bermusafahah. Terkadang kita melihat nih orang sombong amat, coba salaman, tuh ya, insya Allah akan hilang rasa-rasa itu.
kesel sama orang akan hilang dengan musafahah. Jadi bersalaman ini termasuk ajaran agama kita. Bersalaman ini termasuk ajaran agama kita. Tapi hati-hati, jangan sembarang bersalaman. Wih, lebaran nih, momentum nih. Ini ada beberapa adat istiadat yang terkadang tidak cocok, Pak. Punten, mohon maaf, jangan tersinggung. Terkadang kalau lebaran pulang kampung itu kita merasa bersalaman cipika-cipiki dengan sembarang orang. Terkadang dengan ponakan padahal perempuan, padahal dengan adik ipar padahal perempuan, cepak cepok. Itu banyak yang keluarga begitu, Pak. Saya perhatikan nih. Ingat, ada batasan-batasan. Adik ipar itu bukan mahram kita. Kan itu istrinya adik saya. Maaf lahir batin, ketika adik kita meninggal dunia bisa dinikahin sama kita. Jadi nggak asal ceplak ceplok gitu kan. Ada begitu tuh. Satu adat istiadat yang bertolak belakang dengan agama kita terkadang. Bermusafahahlah. Mungkin ada yang harus kita sentuh karena sesama jenis, tapi ada orang yang nggak bisa kita sentuh. Ini lebaran tuh begitu, Pak, musafahah. Makin cantik aja lu. Sambil ini, maaf lahir batin, hati-hati. Hati-hati banget, Masya Allah. Musafahah itu baik, menggugurkan dosa-dosa kita, tapi dengan siapa kita musafahah. Kalau salah musafahah, bukan ngegugurin dosa, tapi nambah dosa. Apalagi musafahah dengan cewek, diutak-utak jarinya atau dikencengin dikit jarinya, udah tanda-tanda gak rebes ini mah. Allahu Akbar, tabarakallah. Hati-hatilah. Aduh, Masya Allah, serem lah. Betul, Ustadz boleh cium tangan sama orang ketika musafahah? Boleh-boleh saja. Ada dalam sebuah kitab, ketika kita berjumpa dengan orang yang ilmunya sangat tinggi, ibadahnya sangat baik, kesolehannya sangat luar biasa, mau cium tangan boleh. Itu ya silahkan. Tapi maaf, kita yang dicium tangan memang sudah suka terkadang malu. Ya Allah, perasaan dosa kita banyak pakai dicium tangan sama orang. Makanya terkadang ada para ulama yang tidak mau dicium tangannya. Ada juga orang yang masih muda tapi karena ngerasa guru ngaji langsung nyodor ke orang-orang, cium tangan semua. Ada yang macam-macam. Yang paling harus dicium tangan oleh kita adalah satu, orang tua kita. Yang kedua, guru kita. Yang ketiga, anak-anak kita yang masih kecil-kecil. Itu ya, yang masih kecil-kecil. Istri kita, istri ke suami, silahkan dicium tangannya. Bukan memuliakan istri, tapi mencintai istri. Cium tangannya kali-kali itu istri kita. Habis nyium tangan kita, dicium lagi sama kita, nggak masalah, karena itu halal buat kita. Indah luar biasa ya Pak. Jangan pernah ninggalkan musafahah. Makanya ada orang habis sholat pakai salaman-salaman. Mohon maaf lahir batin, musafahah ini diajarkan dalam agama kita. Sampai pernah ada pembahasan, kalau habis salam sholat, ngapain sih pakai salaman ke sebelah kanan, salaman ke sebelah kiri? Ya Allah, orang salaman diajarkan, kan gak ada ajarannya dari Nabi. Gak ada ajaran itu kalau lagi sholat belum salam, itu gak ada ajarannya, karena membatalkan sholat. Kalau udah salam bebas, gak akan membatalkan sholat. Kita terkadang ripuh, Pak, diatur dengan aturan yang model-model begitu. Padahal gampang, musafahah akan timbul kebenciannya menjadi hilang karena dengan musafahah. Malah kalau bisa, musafahah itu bukan bagi orang yang kita kenal doang, sama orang yang gak kita kenal. Contoh, Masjidil Haram, di Masjid Nabawi musafahah, kan gak apa-apa. Mungkin kita sekalian silaturahim, berkenalan sesama muslim, kan indah luar biasa. Ya, jangan tinggalkan musafahah, bersalam-salaman.
Jadi kalau masih ada unek-unek dengan tetangga, masih ada kebencian dengan saudara, maka datangi mereka, berikan hadiah, iringi dengan bermusafahah, bersalam-salaman. Hadis yang kedua, tajirus saduq, pedagang yang jujur, itu tahta dhillil arsy yaumal qiyamah, akan berada di bawah teduh-teduh arsy pada hari kiamat. Pak, bapak yang dagang, bapak yang bisnis, bapak yang punya usaha, hadis ini jadi patokan. Jadilah pengusaha, pedagang yang jujur, yang dapat jaminan teduh-teduh arasnya Allah yaumal qiyamah. Sampaikan ke pembeli kalau ini kegedean, sampaikan ke pembeli kalau ini ada cacat, sampaikan ke pembeli kalau ini harganya sekian, silahkan mau ditambahin berapa. Kalau kita mah terkadang banyak bohongnya, cacatnya diumpetin. Kalau nyeritain harga belum nyampe dari sananya, padahal udah lewat. Nah ini bahaya. Makanya sistem dagang baginda Nabi menyampaikan modalnya, lalu dipersilahkan menambahinya. Beda sama di kita, ceritakan harganya, minta nawar berapa beraninya. Dibalik nih kita kan gitu. Saya perhatikan Pak, kalau kita ke Tanah Abang ada ribuan orang yang dagang di sana. Ternyata kita tuh nggak dihargain Pak di Tanah Abang itu. Yang dihargain tuh ibu-ibu Pak. Coba Pak, setiap lewat toko, boleh bunda mampir boleh, beli dulu bunda boleh, bunda beli boleh. Iya, perempuan semua. Itu aja setiap lewat. Boleh bunda boleh, bunda melulu. Kita laki-laki nggak dihargain. Itu Tanah Abang, Insya Allah. Di Blok F itu baju perempuan semua isinya, baju kebaya, gamis. Di Blok A sama, batik, perempuan banyaknya. Naik ke lantai 2, baju olahraga, itu semua. Naik ke dasar, itu semua. Semua kalau kita lewat yang dipanggil boleh bunda boleh, boleh bunda boleh, kita nggak dihargain. Padahal duit kita 5 juta di bawah, nggak dihargain sama mereka. Karena ternyata mereka paham yang tukang belanja itu adalah ibu-ibu. Itu tiap toko ditulis terima seragam, terima seragam. Mana ada bapak-bapak pengajian ada seragamnya? Yang ada seragamnya ibu-ibu rupanya. Allahu Akbar. Di situ ternyata Masya Allah. Dan ternyata yang paling pinter nawar tuh ibu-ibu. Kalau bapak-bapak berapa ini harga baju koko? 150.000. Oh iya makasih, saya kita bayar udah. Ibu-ibu sampai pura-pura mau pergi, biar dikasih, sampai pura-pura mau pergi. Masya Allah, tabarakallah. Dan bapak-bapak itu kalau milih baju cukup 2 menit, 3 menit, 5 menit paling lama selesai. Ibu-ibu berjam-jam beli daster satu begini, tar pindah lagi toko sono, balik lagi ke toko yang tadi. Masya Allah, pantas ibu-ibu itu sehat. Ternyata banyak tawaf di pasar. Oh, itu di situ ya, luar biasa. Nah, kalau jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur, yang menceritakan apa adanya. Kurangnya di mana, cacatnya di mana, maka kita akan menemukan nikmatnya nanti di akhirat, teduh-teduh arasy Allah yaumal qiyamah. Dalam sebuah hadis ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan teduh-teduh arasy Allah. Itu urutan pertamanya luar biasa, imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak nyampur pertamak sama pertalite. Pemimpin yang adil, itu ya. Yang keduanya adalah laki-laki yang hatinya selalu bergantung ke masjid, pikirannya itu ke masjid mulu. Ustadz Kaswadi ketemu saya buka puasa di At-Taqwa, saya jadwal ceramah tadi malam.
Ustaz makan dulu hayu. Kalau di Attaqwa kan buka puasa itu 2 kali. Pertama buka puasa pertama membatalkan, habis maghrib makan bersama seluruh jamaah tiap hari ya. Saya ajak, kata Ustaz Kaswani, saya buru-buru nyiapin di sana. Tuh udah kepikiran. Orang kalau udah cinta masjid pengen ngurusin masjid terus. Tuh ya, sama dengan kita. Tuh ya, paksakan pikiran kita selalu ke masjid. Aduh, udah adzan asar ke masjid lagi, adzan maghrib ke masjid lagi, adzan isya ke masjid lagi. Karena pikiran kita masjid, tempat yang paling nyaman sementara ini dari riuh pikuknya dunia, gelap gulitanya kehidupan dunia adalah masjid. Makanya nggak boleh jauh-jauh dari masjid, nggak boleh jauh-jauh dari zikir kepada Allah, nggak boleh jauh-jauh dari Quran, maka hidup kita tenang. Tapi kalau udah jauh dari 3 hal ini, mohon maaf lahir batin, dimanapun kita akan gelisah. Itu ya, gitu luar biasa. Hadis yang ketiga, At-taibu minadz-dzambi kama la dzanbalah. Orang yang bertobat minadz-dzambi dari dosa itu kaman seperti orang la dzanbalah, orang yang tidak punya dosa. Kalau orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Satu pesan Nabi di hadis ini, bertobatlah karena dosa kita banyak. Ingat, Allah Maha penerima tobat. Gimana caranya bertobat? Perbanyak mohon ampun dan menyesal atas apa dosa yang pernah kita lakukan. Tapi wal mustaghfiru minadz-dzanbi, orang yang beristighfar, terus beristighfar minadz-dzanbi dari dosa, tapi wahwa, sedangkan dia mukimun, tetap melakukan alaihi terhadap dosa itu, kal mustahzi, seperti orang yang sedang bercanda birobbihi dengan Tuhannya. Istighfar maksiat jalan terus, STMZ, sholat terus maksiat jalan. Itu ya, jalan terus maksiat tapi istighfar lagi, habis maksiat istighfar lagi, habis maksiat istighfar lagi. Itu orang bercanda dengan Allah. Wa makaru wa makarallah fa innallaha khairul makirin. Dia nipu Allah rupanya. Apalagi Ramadan, momen banyakin istighfar, banyakin menghancurkan dosa. Nikmat Ramadan ini, puasa Ramadannya ngancurin dosa, sholat tarawehnya ngancurin dosa. Itu kan enak Ramadan ini. Istighfarnya ngancurin dosa, sampai ada istighfar khusus yang diajarkan untuk di Ramadan. Hadisnya lewat Siti Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sampai diajarkan khusus oleh baginda Nabi, khusus istighfar di Ramadan. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, dat maha pengampun. Tuhibbu, engkau mencintai al-afwa, orang yang minta ampun. Fa'fu anni, ampunkanlah aku. Begitu. Jadi oleh karena itu mohon maaf lahir batin, teruslah minta ampun sama Allah. Makanya amalan zikir yang paling keren di malam-malam Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh begitu ya. Begitu nikmat, begitu luar biasa. Jangan pernah berhenti sayangi Ramadan kita. Jangan biarkan Ramadan berlalu, dosa masih ada. Itu orang rugi. Kalau dalam kitab Duratun Nasihin itu orang rugi 3. Di antara yang 3 adalah orang masuk ke dalam Ramadan, dia bisa beribadah di dalamnya, lalu keluar dari bulan Ramadan tapi dosanya masih ada. Karena bulan Ramadan pengikis habis dosa-dosa kita. Bulan Ramadan penghancur dosa-dosa kita. Kalau kita tidak hancurkan dosa-dosa ini dengan amalan-amalan ibadah di Ramadan, sayang, di antaranya istighfar. Makanya dalam kitab Minhajul Muslim ada 3 amalan utama di Ramadan. Yang pertama sedekah. Selain puasa, amalan utama di bulan Ramadan yang pertama sedekah. Makanya bapak-bapak yang mau sedekah, perbanyak sedekah. Sedekah yang paling keren, ngasih makan buat orang berbuka puasa.
Sudah 7 hari buka, saya 7 masjid buka puasa. Di mana saya mau ngimamin, di mana saya mau ceramah, di tempat itu saya buka. Ternyata tiap masjid favoritnya pas adzan maghrib gorengan. Urutan keduanya lontong. Urutan ketiganya sambal kacang. Ternyata itu. Padahal sunnahnya korma. Tapi terkadang ada yang masjid yang nyingkirin korma, ngambilnya gorengan pas adzan maghrib. Ada juga bapak-bapak pas adzan maghrib teh manis langsung rokok 2 batang. Keren bener. Padahal saya ngaji di kitab-kitab hadis nggak pernah Nabi buka puasa pakai gorengan, apalagi ngerokok, nggak pernah. Allahu Akbar, tabarakallah. Sedekah. Yang kedua, amalan utama di Ramadan dalam kitab Minhajul Muslim adalah tilawatil Quran, baca Quran. Sesuai firman Allah Quran surat Al-Baqarah 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran diturunkan di bulan Ramadan. Amalan yang ketiga di Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih atau qiyamul Ramadan. Malah ada yang ditambahin dengan salat tahajud berjamaah. Salat tarawih berjamaah ditambahin lagi dengan tahajud berjamaah. Beberapa masjid sudah pesen tahajud Ustaz, insyaallah. Tuh ya. Begitu. Kenapa? Saking mantapnya itu malam-malam Ramadan. Di Masjidil Haram sekarang 10 rakaat salat tarawih. Masjid Nabawi 10 rakaat salat tarawih ditambah 3 witir. Jadi kalau di kita masih berdebat antara 8 dan 20 ketinggalan. Di Masjidil Haram tuh sekarang 10 rakaat tarawih. Masjid Nabawi juga sama, sesuai kesepakatan pemerintah Arab Saudi, disetujui oleh Imam besar Masjidil Haram Syekh Sudes. Makanya sekarang 10 rakaat tarawihnya. Kalau dulu kan 20 rakaat, Madinah 36 rakaat. Sekarang mohon maaf 10. Tuh ya. Jadi 13, Pak. 13. Jadi kalau di kita contoh tiba-tiba berubah jadi 13 nggak apa-apa. Orang di Masjidil Haram juga nggak apa-apa. Gitu ya. Orang pusat sumbernya ke sono. Mau 36 rakaat boleh. Tuh ya, kali-kali 1 juz deh sama Ustadz diimamin, insya Allah besoknya nggak ada yang kesini, pindah semua. Oh ya. Jangan berdebat masalah jumlah rakaat, nikmatin Pak, nikmatin. Amalan yang keempat adalah i'tikaf. Banyakin i'tikaf tuh dalam kitab Minhajul Muslim. Ramadan banyakin i'tikaf, apalagi besok bimbingan cara pemulasaran jenazah. I'tikaf, niatkan i'tikaf tuh dari jam berapa sampai jam berapa, cara mandiin, siapa yang mau jadi uji coba jadi mayit, kan begitu tuh ya. Paling gede pahalanya tuh yang jadi uji coba jadi mayit, itu gede pahalanya itu tuh ya. Insya Allah cara mandiinnya seperti apa, cara ngafaninnya seperti apa, berapa lapis mayit laki-laki, berapa lapis mayit perempuan, apa dulu yang harus ditaruh, apa dulu. Terkadang ada yang lucu, bungkus mayat atau ngafani mayat nangik ke talinya di atas perut, kan aneh. Akhirnya pas nguburin ripuh. Kalau ngikat mayat itu maaf, talinya sebelah kiri mayat karena akan dimiringkan ke kanan. Jadi ketika nariknya nanti gampang. Masih ada orang ngajarin ditiketnya di atas perut, aneh-aneh aja itu. Tuh ya, berarti dia nggak ngaji kitab fikih waktu pesantrennya. Tuh ya, padahal jelas dijelaskan di situ. Yang terakhir amalan utama di Ramadan adalah umroh tuh ya, umratun fi Ramadan ta'dil hujjata ma'i, kata Nabi. Umroh di bulan suci Ramadan bandingannya sama seperti beribadah haji bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya motivasi Pak, banyakin ibadah di Ramadan, istighfar di Ramadan, baca Quran di Ramadan, i'tikaf di Ramadan. Sayang sampai Ramadan pergi dosa kita masih nyisa. Sayang Ramadan pergi amal ibadah kita belum bertambah. Sayang Ramadan pergi puasa kita masih ditolak. Kenapa? Karena belum bayar zakat fitrah. Karena maaf diterima dan tidaknya puasa kita bergantung dengan zakat fitrah kita. Lihat kitab Duratun Nasihin bab zakat fitrah terakhir. Itu ya,
Jadi puasa saumul abdi mu'allakun baina sama'i wal ard. Puasa seorang hamba bergantung antara langit dan bumi sampai dibayarkan zakat fitrahnya. Tuh silahkan, panitia udah siap tempur menerima titipan zakat fitrah dan akan disalurkan kepada mustahik. Indah luar biasa. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hammalat arshik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafin saya apabila ada ucapan yang tidak berkenan. Yang benar itu dari Allah, yang salah saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah